Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Julia dengan NPM 22131043. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Ingin menampilkan keterampilan penguatan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selamat siang murid-murid semuanya. Siang Bapak. Sebelumnya Bapak meminta maaf sama murid-murid semuanya atas keterlambatan Bapak karena hujan ya. Iya Bapak. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin doa kita pada pagi siang. Bapak, sebelum kita mulai belajar, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya kita presensi ya. Muhammad Arda, Hadir Pak. Jebua, Rizky, Hadir Bapak. Aziz, Hadir Pak. Hadir, Najib, Bapak. Apa pun. Alfa, Bapak. kemana Aku Najib? pilih Pak. Bolos. Kenapa dia bolos? Tahu Pak. Dari pagi Pak. Dari tadi pagi. Iya. Oh, Kalau ini Pak. nakal ya. Baik. Selanjutnya kita masuk materi ya. Baik Bapak. Baik, kita masuk materi. Tapi Bapak mau bahas satu dulu. Pada minggu kemarin kan kita sudah masuk ke apa? Materi apa? Kemarin Tes cerita. sebentar. Salah. Itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua. Novel Pak. Salah. Deskripsi. Salah. Mana sudah lupa harus minggu. Oh iya, tugas sih gimana? Udah pernah kerja belum? Sebentar di meja Pak. Udah ya? Bapak, kita bisa Belum ngecek apa langsung ke kelas. Iya Bapak. Ada yang ingat untuk materi kita minggu kedua kemarin? Bapak. Lupa ya? Kok bisa lupa? Kan dicatat. Jadi untuk materi kita di minggu kedua kemarin pidato Persuasi. ya. Masalah lupa sih baru satu minggu. Karena bisa lupa ada. Bapak. Biasanya akan ini paling ingat nama pelajaran bapak. Lupa ya. Oke, untuk materi kita siang hari ini adalah membedakan fakta, asumsi, dan opini dalam teks record. Ada yang tahu apa itu record? Teks record. Masalah tahu Pak. Itu ada Najis. Yang terdahulu gitu Pak. Iya selalu ini Pak. Kita masuk ke bagian ya. Teks record. Teks record atau teks cerita ulang. Betul yang disampaikan oleh Anda, cerita yang dulu adalah teks yang menceritakan pengalaman masa lalu. Murid-murid semuanya ada nggak atau tahu cerita zaman dahulu? Contoh dari judulnya ya. Kalau cerita bapak saya sering cerita sama Pak. Apa itu? Dari zaman dulu. Apa itu? Ya, cerita bapak saya dulu Bapak sekolah. susah, nggak kendaraan, jalan kaki jauh. Banjir, hujan. Ya, kalau sekarang kan beda Pak, udah banyak kendaraan, teknologi canggih. Udah beda era ya. Termasuk materi berikutnya ada pengertian dari fakta, asumsi, dan opini. Bapak sendiri aja ya bacanya. Baik Bapak. Fakta, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta bersifat objektif dan didukung oleh data konkret seperti tanggal, lokasi, atau peristiwa tertentu. Seperti di pertemuan pertama kita membahas tentang teks berita. Di situ ada Fakta. ya, ada hubungannya dengan Fakta. fakta, asumsi, dan opini ini. Untuk asumsi
dugaan atau hipotesis yang belum terbukti kebenarannya. Maaf, itu keyword tertentu, peristiwa atau guru-guru materi kita. Jadi agak salah. Ya Bapak, Peristiwa tertentu, asumsi bersifat subjektif dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Untuk opini, pandangan atau pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Opini tidak selalu memerlukan bukti dan seringkali dipengaruhi oleh emosi atau pengalaman pribadi. Dari asumsi ataupun opini, ada yang punya ini nggak? Contoh? ada Bapak, di Bapak. Ada? Gimana? Kalau misalnya ketika minggu lalu terjadi banjir di Kota Bandar Lampung pada tanggal sekian, bulan sekian di Kabupaten di Kelurahan Jabasa, misal seperti Pak ada datanya dan tempatnya Pak. Ya. Berasumsi banjir tersebut diduga dapat mengakibatkan penyakit kulit Pak. Jadi opininya banjir tersebut disebabkan oleh bukan Pak, pembuangan sampah gitu Pak. Itu opini Pak, asumsinya yang diduga tadi Pak. Dan itu Pak. Baik, terima kasih Anda. Kita kasih habis dulu. Terima kasih Anda sudah membantu Bapak menjelaskan dari fakta, asumsi, dan opini. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri. Dari ketiga materi kita, fakta, asumsi, dan opini, ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, fakta, ciri-cirinya objektif dan bebas dari opini pribadi. Dapat diverifikasi melalui sumber yang kredibel. Itu maksud dari diverifikasi melalui sumber yang kredibel itu kita bisa menelusuri datanya. Entah itu dari koran, dari website, kita bisa tahu datanya. Disajikan secara spesifik, angka, nama, lokasi tanggal. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Nathan, di situ ada tanggalnya, ada apa aja tadi itu? Ada tanggal, Tanggal, tempatnya, tempatnya, ada orangnya. ya. Untuk asumsi sering diawali dengan kata seperti mungkin, diduga, atau diperkirakan. Bersifat sementara, akan memerlukan bukti lebih lanjut. Sedangkan opini tidak dapat membuktikan kebenarannya secara objektif. Itu hanya omongan orang doang ya. Biasanya menggunakan bahasa emosional atau evaluatif seperti hebat, terbaik, atau mengharumkan. Ada yang ingin ditanyakan dari ciri-ciri fakta, asumsi, dan opini? Kita lanjut materinya ya. Baik Bapak. Nah, di sini ada perbedaan fakta, asumsi, dan opini. Untuk kategorinya bukti, sifat, tujuan, kategori. Mau bacakan ya. Bukti ada dan faktanya ada dapat diverifikasi. Asumsinya belum ada bukti. Opininya tidak memerlukan bukti. Untuk yang kedua, sifat. Kategorinya sifat, faktanya objektif, asumsinya subjektif, opininya subjektif. Untuk yang ketiga, ada kategori tujuan. Faktanya memberikan informasi nyata. Untuk asumsinya membuka peluang diskusi atau dugaan. Untuk opininya menyampaikan pandangan pribadi. Ada yang salah. Salah masuk aja. Iya Pak, kelas 11 ini Pak. Kelas 11. Iya Pak. Aduh. Kelas itu Pak. Kelas ya. Kita mungkin Pak. Kita lanjut materi ya. Ya. Untuk yang keempat, kategori kata kunci, faktanya data, tanggal, nama. Untuk asumsinya mungkin diduga dan diperkirakan. Opininya hebat, luar biasa, dan penting. Dari perbedaan fakta, asumsi, dan opini ini ada yang ditanya nggak? Bapak. Paham ya? Pak. Coba kita tanya Jis. Kita tanya Ajis untuk opini. Opini
opini kan udah Bapak jelasin tadi kan sampai iya opini tidak memerlukan bukti. Kira-kira gimana? Opini itu kan masih pendapat ya. Subjektif Pak. Ya. Menurut pandangan orang yang menyebutkannya Pak, jadi tidak memenuhi bukti. Namun juga masih pendapat Pak, itu fakta. Hanya ini aja ya, omongan Ya. belum apa belum terjadi ya. Ada yang ditanya lagi Pak? Cukup? Alhamdulillah. Selanjutnya sebentar, masih loading ya? Boleh? Keren masih Pak. Bagus ya? Bagus Pak. Untuk selanjutnya ada cara mengidentifikasi fakta, asumsi dan opini. Coba. Najib nggak ada ya? Ya, Najis, bacakan bagian fakta. Fakta ya Pak ya. Iya. Nah, cara mengidentifikasi fakta yang pertama, cari informasi yang didukung oleh data atau sumber kredibel. Yang kedua, perhatikan detail seperti tanggal, tempat, atau nama Pak. Terima kasih Najis. Jiwa, membacakan? Boleh. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama, perhatikan kata-kata yang menunjukkan ketidakpastian seperti kata mungkin, diperkirakan, atau diduga. Yang kedua, tanyakan apakah ada bukti konkret untuk mendukung pernyataan tersebut. Baik, untuk ketiga ya Bapak aja ya. Opini, perhatikan kata-kata emosional atau evaluatif. Yang kedua, analisis, apakah pernyataan itu hanya pendapat pribadi atau penilaian subjektif. Nah, ini yang dijelasin oleh Ajis tadi. Dia berhubungan sama ini, opini, analisis, apakah itu pernyataan itu hanya pendapat orang aja. Harus dianalisis. Kalau nggak dianalisis ya jadinya Opini. ya. Nah, sudah kelar dari kita. Ada siapa ini? Bapak lupa nama yang kesimpulan. Gimana ini? Umar Bapak si kulit. Umar mau nyimpulin kata Wardah? Boleh Mas sedikit Pak? Boleh, nanti kita tambah dari ada. Boleh. Ada Umar yuk, silakan. Jadi Nyimpulin. kita bahas pada pertemuan pembelajaran hari ini apa ya? Ya, siap hari ini. Siang hari ini Pak, di konteks ya Pak ya. Iya. Konteks itu kan menceritakan pembahasan lampau-lampau Pak Iya. masa lalu itu. Yang pernah terjadi di masa Jadi, nah ini kita akan bahas ini lebih mengutamakan pada fakta, asumsi dan opini. ya. Fakta itu menurut kejadian yang benar-benar terjadi adanya, sedangkan asumsi itu masih dugaan. Dan yang terakhir itu ada opini itu pendapat masih subjektif, tidak objektif. Makanya disebut opini, pendapat itu Pak. Untuk mungkin sekian dari saya Pak, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih aja kita kasih kamu. Ada penambahan kesimpulan, silakan. Di teks itu adalah teks yang menceritakan tentang hal yang sudah terjadi yaitu masalah bahwa Ya. jadi di dalam teks itu ada yang namanya fakta, ada yang namanya asumsi, ada yang namanya opini. Oh. Misalkan seperti ini Pak, contohnya dulu ketika saya masih sekolah saya bertemu dengan Bu Mia. Bu Mia ini merupakan guru yang galak. Kemudian itu fakta Pak. Ya. Ada namanya kemudian dunia ini rumahnya ada di Raja Basa. Ya. Itu fakta Pak karena dia memang rumahnya di situ. Kemudian ada asumsinya waktu itu juga misalnya ketika saya dulu berangkat ke sekolah saya itu memperkirakan ini turun hujan ternyata tidak hujan. Itu ada asumsi Pak. Ya. Ini karena langitnya sangat mendung, Ya. saya merasakan suasana yang sangat enak begitu Pak, sangat saya senangi. Itu opini Pak karena pendapat pribadi saya Ya. suka. Itu Pak. Baik, terima kasih Anda. Kita kasih oke. Seperti yang Anda jelaskan mengenai opini tentang hujan. Siapa yang senang kalau ada hujan? Saya juga Pak, takut sakit. Aku sakit, jemput. Senang Pak, setuju. Main bola, Ya, hujan-hujan. bola. Apa dulu waktu kecil cuma main bola-bola. Seru Pak. Hujan-hujanan. Nah, untuk materi kita siang ini mungkin cukup. Sebelum kita pulang, kita berdoa ya. Baik Bapak.
kehidupan kita lah. Ya. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Baik, silakan. Kita pulang dari keselamatan dan keberkahan yang kita dapat berdoa mulai. Baik, terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kataku yang kurang berkenan bagi teman semuanya. Bapak tutup. Sebelum kita tutup, kita ucapkan lapas di dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian kalau pulang hati-hati ya. Bacanya masih hujan-hujan ya. Jadi Bapak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardan dengan NPM 233641059 bertindak sebagai observer lisan untuk saudara Stephen Julian. Berikut adalah hasil observasi keterampilan menjelaskan pelajaran dalam mata kuliah micro teaching dengan topik pidato persuasif. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan baik yaitu dengan memilih posisi berdiri dan juga mendorong partisipasi aktif dari siswa ataupun murid yang kemudian dilanjutkan dengan doa dan mengisi presensi. Selanjutnya keterampilan menjelaskan. Guru menjelaskan pelajaran dengan baik dengan memberi pertanyaan pemantik dan juga mendorong partisipasi aktif oleh murid-murid dengan menyuruh murid untuk membaca dan juga menjawab pertanyaan pemantik. Selanjutnya, dalam keterampilan menutup pelajaran, guru menutup dengan doa bersama, kemudian menutup dengan penjelasan reflektif ataupun refleksi dari pertemuan dari hari yang pertama, kemudian juga sampai di akhir pertemuan. Selanjutnya, guru melakukan sesi doa bersama, kemudian penutup dengan salam. Sekian dari